Apa sifat-sifatnya imam solat itu supaya kita solat punya nilai yang besar dan kesempatan diterimanya oleh Allah lebih banyak. Maka carilah imam yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Ini yang kita harus jadikan imam dalam sholat. Contoh, si A sama si B. Si A orang yang adil, si B orang yang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun. Betul enggak? Baik. Wal adlu. Wal adlu awla minal fasiqi wa in kana afqaha au aqra'a. Adapun orang yang adil, yaitu lebih utama menjadi imam ketimbang daripada orang fasik. Wa in kana afqaha, halaman berapa? 153 baris 4 baris dari atas. Wa in kana afqaha, sekalipun orang fasik itu lebih paham fiqih, au aqra'a, atau lebih qiraat, yakni lebih banyak hafalan Qur'annya. Wal balighu aula minas sabi, adapun orang yang baligh itu lebih utama menjadi imam ketimbang daripada bocah. Wa in kana afqaha au aqra'a, sekalipun ada oleh bocah itu lebih paham fikih atau lebih banyak hafalan Qur'annya. Wal hurru aula minal abdi, adapun orang merdeka yaitu lebih utama menjadi imam minal abdi daripada hamba sahaya. Wa yastawil abdul faqihu wal hurru ghairul faqihi, dan sama hukumnya oleh budak yang ahli fikih dan orang merdeka yang tidak ahli fikih. Wal muqimu aula minal musafir, adapun orang mukim itu lebih utama ketimbang daripada musafir. Wa waladul halali aula min waladiz zina, adapun anak daripada pernikahan, anak yang halal itu lebih utama menjadi imam min waladiz zina, daripada anak hasil perzinahan. Wal a'ma mislul basiri, adapun orang yang buta yaitu seperti orang yang melek. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara tentang solat berjamaah, maka di antara pembahasannya adalah sifat-sifat yang disunatkan untuk menjadi imam solat.
Apa sifat-sifatnya imam solat itu supaya kita solat punya nilai yang besar dan kesempatan diterimanya oleh Allah lebih banyak. Saudara sekalian, Islam mengatur untuk menjadi imam solat, termasuk mengatur imam di dalam bernegara. Siapa yang layak jadi pemimpin dari yang sekupnya ibadah mahdhah, ini diatur oleh Islam. Maka carilah imam yang memiliki kelebihan dibanding yang lain. Ini yang kita harus jadikan imam dalam sholat. Maka di antara problematikanya sholat, bagaimana bila ada dua orang yang memiliki kelebihan berbeda, mana yang harus didahulukan ketika ada kelebihan berbeda. Contoh, si A sama si B. Si A orang yang adil, si B orang yang fasik. Apa itu adil? Apa itu fasik? Fasik itu artinya orang yang melakukan dosa besar. Manirtakaba kabiratan au asra ala saghiratin. Artinya orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar, mabuk-mabukan gitu. Itu namanya orangnya fasik, gara-gara mabuk. Atau melakukan dosa kecil, demennya keluar rumah pakai celana pendek. Celana pendek di atas dengkul. Ini ada dua orang, saya minta itu dong, aku atau buat contoh enak, dua dong. Iya. Nah, baik. Kan enak jadi. Ini dua orang, yang satu fasik, yang satu adil. Ini anggap adil, ini fasik. Itu dua orang. Artinya adil, orang ini tidak melakukan dosa besar. Itu adil. Atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu adil. Lawanan fasik. Kalau kata orang kampung biar gampang, yang satu benar, yang satu kurang benar, gitu aja. Biar gampang. Ini orang benar, ini kurang benar perilakunya. Tapi ada kelebihan. Ini yang benar ini, ilmunya pas-pasan. Ilmunya pas-pasan. Bahasa kampungnya kurang alim. Ini orang pinternya luar biasa, alim, tapi demen maksiat. Begitu. Alim, demen maksiat. Ini orang biasa gitu, enggak alim banget tapi dia benar. Ini dua orang nih yang dijadiin imam yang mana? Begitu. Yang dijadikan imam. Maka agama bila terjadi kasus kayak begitu, karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang ini benar tapi kurang alim, ilmunya kurang banyak.
Yang ini alim, ilmunya banyak, tapi perilakunya enggak benar, menyimpang. Ini bagaimana nih? Siapa yang layak jadi imam? Kata kitab kita, wal adlu aula minal fasik. Orang yang adil, yang benar, itu lebih utama untuk dijadikan imam sholat ketimbang daripada orang fasik, walaupun ilmunya banyak. Begitu. Ilmunya banyak. Termasuk berbicara hafalan. Ada orang perilakunya benar, hafalnya surat kul-kul doang. Tahu kul-kul enggak? Apaan? Kul ya kulhu. Tapi ini orang hafal Quran, tapi perilakunya enggak benar. Quran hafal, tapi enggak benar. Yang mana? Udah yang kuliah kulhu aja yang dijadikan imam, karena perilakunya benar. Dibanding ini ilmunya banyak gitu, tapi nggak benar. Adil, jadi sifat yang ada pada pribadi orang. Jadi dia nerapin ilmu, yang itu dipilih jadi imam. Pilih jadi imam orang yang benar walaupun kurang alim, jadi imam. Dibanding ada orang alim tapi perilakunya kagak benar. Orangnya mah pinter, demennya tahlilan berempat mulu, tahlilan berempat, demennya berempat, pakai balak 6, double it, pakai batu bata itu yang dikasih benang di kupingnya sampai miring-miring. Apa namanya? Tahlilan berempat. Demennya main gaple, main domino. Orangnya malim. Nggak usah jadi imam. Nggak usah. Jangan begitu. Udah jadi makmum aja. Udah yang bener aja tuh, yang rada pas-pasan. Bener dulu. Gitu. Kalau bahasa orang kampung, ada bener, ada pinter. Carinya yang bener aja. Kalau bener, fa insya Allah pinter. Kalau pinter belum tentu bener. Tuh yang korupsi-korupsi itu tuh. Kira-kira orang bodoh, orang pinter? Hah? Pinter orang S3 kadang. Begitu. Yang korupsi-korupsi itu. Tapi nggak benar. Jangan jadi imam yang kayak begitu. Repot. Begitu. Nggak usah. Begitu. Akhirnya jadi repot. Ngeracunin. Itu begitu. Jadi orang yang benar lebih didahulukan jadi imam dibanding orang yang pintar tapi orang benar. Begitu. Demennya ya Allah main catur mulu. Tapi ustadz dia. Ustadz kata. Main catur. Boleh main catur, nggak apa-apa. Cuman kurang bagus. Gimana kurang bagusnya? Mikirin raja, puyeng banget otaknya. Yang raja kagak mikirin kita. Mikirin kita nggak tuh raja? Lah kagak. Sampai puyeng banget dia mikir. Sampai kakinya didiriin begitu. Pici aja taruh di dengkul. Apa begini? Mana orangnya ngaji juga lagi? Oh dulu katanya. Tuh ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Enggak, itu canda doang, canda. Kagak nuduh, kagak.
Tuh begitu. Jadi milih mana? Milih orang adil. Begitu. Ada orang ya Allah hafal Quran tapi demannya sedekah di atas panggung. Apa namanya? Oh, nyawer. Nyawer ya. Demannya nyawer, Bu. Sedekah. Siapa bahasanya dibagus-bagusin itu? Demannya nyawer. Nyawer mulu. Begitu. Timbang dipanggil Kang Mas, langsung aja serosot 50.000. Kang Mas doang. Bikinin kopi kagak. Masakin kagak. Sama bini aja diminta duit. Ora ada. Dia berkata ora ada. Ada nggak Bu yang kayak begitu Bu? Yang mana orangnya nih? Begitu. Oh, nggak ngaji. Nggak ngaji. Ya Allah, kasihan yang kagak ngaji disalahin. Itu kayak begitu. Jadi udah yang bener aja. Begitu. Yang bener aja. Jadi kita harus paham urutan jadi imam. Yang dia bener aja. Orang adil namanya. Tidak melakukan dosa besar. Begitu. Jadi imam tuh kudu ngerti kalau kita nih mohon maaf nih udah dituain gitu. Di kampung suruh udah dituain ya imam, dirobalah dikit-dikit perilaku kita gitu. Dikurang-kurangin. Kalau kita main catur ngumpet-ngumpet kayak ngumpet-ngumpet di rumah teman kita kayak yang di Pengasinan. Begitu. Emang ada yang rumah di Pengasinan? Ya Allah. Begitu. Ya di mana kayak begitu? Di mana? Di Parung. Ya di Parung lah. Begitu. Pokoknya apa kayak begitu. Orang adil dibanding orang fasik lebih tinggian orang adil untuk diangkat jadi imam sholat. Orang adil. Begitu. Bahasa kampungnya orang benar gitu. Orang sederhana, ilmunya pas-pasan, tapi benar perilakunya. Jadi ini mah, walaupun ilmunya nggak banyak. Begitu. Ada orang ilmunya banyak, tapi nggak benar, jangan jadi imam. Untuk diterima, karena urusan ruhani. Menuju kepada Allah. Ini kan mau nyupir. Imam itu kan nyupirin kita menuju kepada Allah. Jadi jangan asal orang sampai enggak dicatat namanya jadi imam sholat aja ngambek. Gila, gua kagak ada namanya jadi imam. Sampai kayak begitu kepengen banget. Begitu orang imamin ini berat. Begitu, dia pengen banget. Sampai namanya ini, gua bikin masjid lagi nih, bikin masjid lagi. Gara-gara nggak jadi imam, mau ngapa kayak begitu-gitu. Kita beruntung jadi makmum enak. Yang namanya penumpang mah, supir mah gak boleh ngantuk. Kalau penumpang mau tidur boleh. Bener nggak? Ya Allah, lihat tuh Jumat tuh, khotib ngomong aja. Yang di depan semuanya pada ngangguk. Kata khotib, paham kayaknya jamaah ini, paham. Bukan paham, tid, lu meleng. Ngangguk tuh ngantuk mananya. Begitu saudara. Doa. Ada orang udah dewasa, bahasa kita orang tua dah biar gampang aja. Ada orang udah tua, tapi kurang alim. Ada bocah, alim. Ini siapa yang suruh jadi imam? Yang tuaan. Waliya ummakuma akbarukuma. Yang jadi imam yang tuaan. Tuaan. Begitu. Ada bocah umurnya 7 tahun. Wih, pinter. Bacanya merdu suratnya. Ada orang tua tapi suaranya serak-serak bengek. Bocah serak-serak basah. Udah yang tuaan aja. Ini kita udah zaman akhir.
Ada bocah, suaranya bagus, sudah imam aja dia. Ini bukan suara doang sholat ini. Tapi juga rukun sholat ini ada 17. Batal sholat banyak. Dia harus tahu. Bukan suara doang. Ini kita zaman akhir. Yang dipilih yang penting suara ayah. Begitu. Bukan. Ini ngerti sholat. Sholat ini kita kudu ngerti, repot. Enggak gampang. Kalau kayak di pondok lain, karena itu guru melatih buat bocah-bocah bagaimana biar dia berani. Itu ada faktor X, tujuan lain itu. Yang kayak begitu. Karena edukasi berbicaranya. Ini secara umum, orang balik kudu lebih diunggulkan menjadi imam dibanding bocah. Kalau bocah kurang dihormatin, biar kata tinggi, begitu. Sampai ada orang dipanggilnya Mas Wapres, Mas. Bocah masalahnya ini. Bocah ini. Jangan dicatat. Begitu. Iya wapres aja, gak ada masnya. Begitu. Iya. Jadi orang balik itu lebih diutamakan daripada bocah. Meskipun bocah itu hafalannya banyak, ilmunya banyak. Yang balik aja. Yang tuaan jadi imam. Nanti bocah ini bakal tua. Begitu. Diatur yang benar. Jadi lebih tuaan. Kalau diadu, artinya ada orang lebih tuaan hafalannya kuliah kulhu. Ada bocah hafalannya udah 7 juz. Ini yang mana? Udah yang tuaan aja jadi imam. Begitu. Yang tuaan yang jadi imam. Kayak begitu. Ketiga, wal hurru aula minal abdi. Orang merdeka lebih utama untuk dijadikan imam solat ketimbang daripada hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang udah nggak ada nih. Budak. Bagaimana kalau ada kasus ada hamba sahaya pinter, ada orang merdeka enggak pinter? Ini bagaimana? Ini ada min plus. Ini mah sama. Mau si budak yang pinter jadi imam boleh, si orang merdeka jadi makmum, atau dibalik, orang merdeka yang kurang pinter jadi imam boleh, budak begitu jadi imam boleh, budak jadi makmum yang pinter. Ini derajatnya sama secara dat. Wal muqimu aula minal musafir. Orang yang mukim, orang kampung situ, biar gampang, itu lebih berhak untuk jadi imam dibanding orang musafir. Bepergian, ada musafir, ada orang kampung situ. Orang kampung situ, tentu yang ngerti sholat, lebih berhak jadi imam dan suruh imam. Begitu, suruh imami orang mukim. Begitu. Kenapa orang mukim ini lebih didepankan daripada musafir? Karena orang mukim itu, saudara,
Kalau jadi imam, sholatnya normal, enggak tergesa-gesa, karena enggak dikejar-kejar program waktu. Kalau musafir, dia dikejar-kejar. Jadi sholatnya yang penting sah, musafir. Maka orang mukim aja suruh jadi imam. Begitu musafir jadi makmum. Kayak tadi, kenapa orang merdeka lebih tinggi daripada hamba sahaya? Karena orang merdeka jauh lebih diterima di mata para makmum. Kenapa orang adil lebih didahulukan dari orang fasik? Karena orang adil yaitu orang yang diridhoi oleh banyak orang. Meskipun imam yang fasik, kita bermakmum sama dia, sholat kita tetap sah. Kenapa orang baligh lebih utama dibanding bocah? Karena orang baligh lebih banyak diterima oleh orang banyak dibanding bocah. Begitu, bocah. Tapi sah kalau ngerti urusan sholat. Kalau ngerti, bocah sah. Orang tukang mabok pakai celana pendek jadi imam, nggak apa-apa. Jadi daripada sholat sendiri. Tapi kalau ada yang lain yang unggul aja. Itu kayak begitu. Yang unggul saja. Jadi carilah imam yang unggul. Begitu. Yang unggul. Karena ini hal yang paling penting di dalam bab sholat. Ada keluarga yang wakaf, ada orang lain. Kalau ngerti mau keluarga yang wakaf tuh suruh jadi imam. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti nggak usah. Walaupun kita keluarga juga, itu wakaf engkong gua. Iya, tapi kitanya nggak kayak engkong. Engkong mau wakafin ngimamin, kitanya nggak ngerti. Kita jadi makmum aja. Nah, karena ini mau nyupirin menuju kepada Allah, kita harus pahami berat resikonya. Kita harus ngerti tata dan aturan daripada ibadah ini supaya kita benar. Ada anak normal begitu, ada anak zina, anak hasil zina, pinter karena dia belajar, ama orang yang punya bapak dan ibu. Mana yang harus kita dahulukan? Udah, orang yang lahir dari bapak dan ibu lewat jalur pernikahan, jadikan imam. Dibanding orang yang pintar banget, tapi anak di luar nikah. Di luar nikah. Namanya anak zina. Anak zina tuh saudara disebut dalam bahasa umum anak biologis. Agama tidak akui. Contoh, ada orang perempuan udah hamil, lalu minta tanggung jawab sama tuh orang laki. Dinikahlah, biar gampang orangnya kita, biar gampang ngerekapnya.
kita nikah hari ini sama tuh perempuan hamil tuh, bagaimana? Ya kalau sempurna rukun dan syaratnya, ya sah aja. Asal benar aturannya. Begitu. Maka kita nikah nih sama perempuan yang udah hamil. Terus bagaimana sesudah nikah tuh? Boleh nggak kita tidurin ini perempuan? Ya boleh, wong orang bini kita. Ya kita tidurin nggak apa-apa. Terus anak ini bagaimana yang dalam perutnya nih? Nah itulah yang kita mau hitung. Minimal perempuan itu hamil 6 bulan. Ini rumus. Untuk kita, bukan untuk membaca orang lain. Itu urusan dia. Untuk membaca urusan kita. Minimal hamil 6 bulan. Artinya, hari ini kita nikah dengan perempuan yang sudah hamil. Lalu habis hari ini kita nikah sama dia, malam kita tidur. Kelonan kata orang kampung. Tidur tuh. Nah, dari mulai tidur itu kita hitung sampai lahirnya bayi. Ada nggak 6 bulan? Begitu. Sampai lahirnya bayi. Kalau ada 6 bulan, itu berarti anak kita. Bapaknya kita, bin kita. Kalau ada 6 bulan, sejak kapan? Bukan, sejak nikah dan tidur. Tidurnya, kalau biar gampang, sejak tidur sesudah nikah. Itu rumusnya, 6 bulan. Sejak tidur setelah nikah. Itu dihitung 6 bulan. Kita nikah hari ini, malam tidur, berarti hari ini dihitung dah. Karena masih tanggal yang sama. Maka bila ternyata 5 bulan sesudah kita jadi pengantin, berojol bayi, mana gede lagi bayinya 9 bulan. Itu berarti DP dulu. DP. Naruh saham dulu. Ini 5 bulan berarti bukan bin kita. Bukan bin kita. Anak ini disebut dalam agama anak biologis. Bukan anak kita. Di agamanya, anak ini berojol, anak hasil zina kita. Gitu. Begitu. Kalau di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan, ini perempuan hamil, biar gampang. Kita nikahin sama kita. Setelah 8 bulan atau 9 bulan lagi, berojol tuh bayi. Itu bin kita. Terus yang hamilnya itu hancur diusek-usek. Udah bin kita karena ada lebih dari 6 bulan. Sesudah kita nikah dan tidur. Itu rumusnya. Rumus anak. Kita harus paham. Jadi begini, saudara. Ini kita tidur sama perempuan. Masuk sperma di rahimnya. 40 hari masih bentuknya sperma. 40 hari berikutnya segumpal darah. Berapa hari itu? 80 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120 hari. Berapa bulan?
Masa 3 bulan? Emang sebulan 40 hari? Berapa bulan? 4 bulan. 2 bulan lagi berojol. Paling cepat. Itulah 6 bulan. Begitu. Maka anak yang 6 bulan ini disebut prematur. Dalam bahasa. Itu begitu. Anak tuh. Bila anak ini anak hasil zina, dewa itu. Bagaimana kalau kita nolongin ada perempuan hamil? Enggak jelas orangnya siapa, cuman bapaknya kaya. Kaya. Dia bisikin kita. Tong, kata dia, lu mau nggak nikah sama anak gua? Gua kasih mobil Fortuner. Ama rumah di Geraha Raya 3. Ini dengerin dulu. Kayaknya pengen daftar ini. Saya pada udah mau nyatet ini. Lo kawin ini anak gua nih hamil. Ini bagaimana kita? Ya kalau kita mau ya nggak apa-apa. Nolongin dia. Nikah kan dimodali. Nah nikah. Terus anak ini bagaimana? Kayak tadi lagi. Sesudah nikah ini benar. Malam tidurnya kapan? Malam. Malamnya habis nikah atau seminggu lagi? Ya seminggu itu yang dihitung. Seminggu lagi kemudian kita tidur sama tuh perempuan. Kita ingat sampai lahirnya tuh bayi ada nggak 6 bulan? Ada bin kita. Enggak ada bin yang tidak bertanggung jawab itu. Begitu. Bukan anak kita. Begitu. Rumus tuh dalam kehidupan. Turunannya materi ini, saudara, bila ada orang tidur dengan perempuan, orang laki ini, lalu dia hamil tuh perempuan, minta tanggung jawab, kata orang sono married by accident. Iya, MBA bukan MM. Ya begitu. Ini bagaimana? Iya, karena bukan bin kita, karena kurang 6 bulan berojol perempuan. Ini turunan kenapa zina dilarang oleh agama. Bukan sekedar tidur doang. Turunannya banyak. Repot. Ini perempuan. Ntar gede dia mau kawin. Walinya siapa? Kita kagak boleh. Lah orang 5 bulan. Berojolnya. Sesudah kita nikah. 5. Lah bukan bin kita, walinya dia KUA. Kita yang nikahin zina lagi tuh bocah. Tapi di kakaknya bin kita enggak apa-apa, itu urusan negara. Rada bohong-bohong dikit di negara. Tapi agama bakal repot, yang nikahin KUA dia walinya. Karena namanya waladuz zina, anak zina. Bukan itu doang tuh turunannya. Kita mati kagak boleh dapat warisan dari kita. Kan repot. Tuh begitu sudah. Kenapa zina dilarang? Implikasinya banyak. Bukan sekedar tidur doang. Repot. Ini yang kita harus pikirin pada bagian-bagian seperti ini. Repot, saudara. Jadi bin kita hanya di kakak ayah. Sama seperti anak pungut baru orok, kita nggak punya anak, akhirnya kita beli di rumah sakit. Begitu. Ditulis di kakaknya, bin kita, bapaknya kita.
Gitu. Kalau nggak begitu numpang di kakak kita siapa? Kalau nggak ada hubungan nggak dikasih. Ini gede, ini bagaimana ini? Ya nggak boleh kita nikahin, nggak boleh. Kudu KUA walinya. Begitu. Bagaimana caranya biar yang masuk filmnya? Kan di syuting sekarang. Nanti yang masuk syuting KUA. Ya KUA-nya aja suruh wakil sama kita. Kan kita jadi wali juga, wakil wali. Ini mah teknis. Kalau teknis mau banyak, nggak usah bingung. Islam tuh kaya dengan solusi. Tapi yang penting syariat jangan dilanggar gitu. Banyak, jangan takut. Ini aturan dalam beragama supaya benar kita. Tidak boleh asal-asalan. Nggak cukup dengan bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab yang enggak jadi bin kita kalau di bawah 6 bulan. Namanya anak mani kita, bukan anak kita. Sebab disebut anak bila hasil proses pernikahan masuk, itu anak. Kalau enggak. Jadi apa? Enggak bedanya kayak anak tiri. Begitu. Anak hasil daripada mani kita. Itu begitu. Singkatnya, kalau laki-laki enggak repot nikahnya, kan enggak perlu wali. Makanya seringkali hikmahnya anak zina tuh seringkali laki-laki. Seringkali. Bukan mana yang laki-laki ini anak zina, bukan. Itu namanya Anda sempit memahaminya. Seringkali. Begitu. Kenapa? Karena repot pada pernikahan. Begitu. Ini yang harus kita mengerti betul pada bagian ini. Orang yang tidak ketahuan asal usulnya ama orang yang asal usulnya jelas, yang berhak jadi imam, yang asal usulnya jelas, itu jauh lebih keterima di mata orang banyak. Begitu. Ini yang paling pokok dalam urusan mengimami daripada kita punya sholat. Lalu bagaimana orang buta sama orang melek? Tinggian mana? Ini nggak ada tinggian. Orang buta boleh ngimamin sholat. Orang kagak jalan-jalan kemana-mana. Jadi ada buta, ada melek. Yang mana yang jadi imam? Terserah. Yang buta boleh, yang melek boleh. Tidak makruh orang buta ngimamin orang melek, kecuali ada orang buta kurang pinter, orang melek pinter, tentu ada lebih. Jadi kekurangan fisik tidak dinilai. Imamnya pendek, makmumnya jangkung, udah lu mau pendek jadi makmum? Kagak. Kekurangan fisik kagak menjadi standar dalam Islam. Buta enggak apa-apa, orang buta tuh jadi imam sholat boleh. Imam sholat enggak kemana-mana, enggak kemana-mana, enggak makruh. Jadi menjadi imamnya orang buta boleh-boleh saja. Meski orang yang melek jauh bisa melihat ketika adanya najis atau tidak. Tapi secara zahir hukum, kedudukan buta dan melek sama aja. Sebab apa? Di dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sahabatnya Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam solat. Padahal Ibnu Ummi Maktum itu orangnya buta. Orangnya buta. Nggak apa-apa, boleh. Jadi cacat fisik tidak menjadi standar, cuman cacat moral ikut mempengaruhi hukum. Begitu. Kayak orang fasik sama orang adil. Orang fasik cacat moral nanya. Dah orang adil jadi imam, saya berhak. Agama untuk ngimamin sholat. Ala kulli hal, saudara sekalian yang mulia, hendaklah yang menjadi imam sholat orang pilihan daripada masyarakat. Orang yang terpilih, yang bagus, yang ngerti sholat, yang bacaannya benar, tajwidnya nggak rusak, ngerti sholat, tuaan kalau dia ngerti. Jadi ini imam, orang pilihan. Begitu. Inilah yang paling penting di dalam kita, aturan-aturan daripada ibadah. Itu kayak begitu, diatur. Singkatnya, hendaknya yang menjadi imam sholat adalah orang-orang pilihan daripada masyarakatnya. Lebih tahu kalau imamnya dirasa kurang, laporin sama pengurus. Pak pengurus, ini kurang. Begitu. Oh kurang, baik. Kalau mau seleksi kita jadi pengurus, gampang. Panggil guru yang ngerti Quran. Kita ajak duduk bareng-bareng ngaji Quran. Yuk ngaji Quran bareng-bareng. Ngaji Quran kayak begini nih. Ngaji Quran. Dibimbinglah tuh sama si ustadznya Quran surat Fatihah karena pokok dalam sholat. Udah bareng-bareng. Suruh maju satu-satu di depan ustadznya. Ustadznya pegang catatan dari mulai ujung, namanya dia nggak tahu dan apa. Pak siapa? Pak Anu. Dia inget-inget, oh Pak Anu. Udah selesai, sodorin sama pengurus masjid. Pak, yang ini layak, yang ini enggak. Yang ini layak, ini enggak. Udah rahasianya ada di pengurus. Begitu. Rahasianya. Udah sama si ustadz tuh. Udah nggak usah jadi imam yang ini. Begitu. Supaya rapi. Jadi kita nggak kesalahan. Ribetnya jadi DKM. Repot. Orang banyak nggak ngerti jadi DKM. Rebutan kadang. Begitu. Padahal ribet. Ini urusan ibadah. Sholat nih. Repot. Nggak kepilih jadi DKM aja ngambek. Gue berhenti nih. Begitu. Ini dia nggak paham. Dipikir enak. Kagak. Kalau saudara ngerti dagang, mendingan dagang aja. Begitu. Enakan jadi jamaah. Begitu. Enakan. Kan kita harus urusin. Kalau kita DKM ngertinya berbicara tentang manajemen organisasi, gitu. Maka carilah staf kita yang ngerti tentang sholat, itulah seksi peribadatan. Bagian dia tuh.
Enggak mesti kita jadi ketua DKM tuh kudu pinter segalanya, kagak. Jangan takut. Kalau saudara ngerti manajemen, boleh saudara jadi ketua. Tapi kita nggak ngerti sholat, gua nggak ngerti urusan itu mah. Carilah staf bagian seksi peribadatan yang ngerti, dialah yang ngatur. Enggak mesti kita jadi ketua kudu ngimamin, kagak. Begitu, enggak. Yang lebih ngerti. Kita angkat orang-orang yang bisa bantu kita. Enggak mesti semuanya dikuasai oleh kita, kan enggak. Orang ilmunya terbatas. Begitu. Jangan takut. Kalau kita disuruh bantu jadi DKM, maju, enggak apa-apa orang suruh. Kalau dirasa Bapak ngerti, urus. Begitu. Ini nih urusan ngebantu ibadah nih. Biar tertib, biar rapi. Karena ini urusan kita dengan Allah. Urusan kita ibadah. Nggak boleh asal-asalan, ditata dan diatur dengan baik. Urusan sholat ini, saudara sekalian, habis ini faslun, fasal adab-adab di dalam sholat berjamaah. Ini adab. Sekarang juga ya udah baik. Buat tanya jawab saya ikut. Saya sih pengen terusin. Nanti aja kalau begitu. Setidaknya ada 7 adab kalau mau sholat berjamaah. Ini nantilah kita bedahnya pertemuan mendatang saja. Kita bedah. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Baik. Ya, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya mau Baik. nanya kasus ini. Iya, baik. Ya, ada seorang ustadz gitu ya. Iya. Dia itu cacat, kakinya sakit sebelah. Iya. Terus kalau sholat itu saya lihat berkali-kali bergerak. Nah, otomatis kan dia suka jadi imam. Ini bagaimana hukumnya Kiai? Karena lebih dari 3 kali dia bergerak karena kakinya sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah namanya disebut darurat. Dalam kaidah fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu dapat membolehkan yang tadinya dilarang. Semacam orang stroke, tangannya goyang-goyang, enggak berhenti-berhenti. Ini bagaimana? Ya, dia kayak begitu. Bagaimana? Disuruh berhenti, ya nggak bisa. Dia bisa berhenti kalau nyawanya ditarik. Benar nggak? Jadi kalau kasusnya kayak begitu, emang dia nggak bisa. Semacam bermasalah barangkali pada kakinya. Kan ada yang stroke macam-macam. Ada yang tangan, ada kaki, dan macam-macam. Kakinya sama, goyang-goyang juga. Ini bagaimana dengan goyang-goyang dia ini? Dia bukan maunya dia goyang-goyangnya itu. Di luar kendali dia. Ini yang disebut kekurangan fisik. Enggak apa-apa. Begitu. Sah aja sholatnya. Wong buat dirinya sah. Orang dia emang stroke. Begitu. Enggak apa-apa. Bila kasusnya seperti itu. Lain dengan yang goyang-goyang sami Allah liman hamidah, Rabbakal hamdu goyang-goyang, padahal dia sebetulnya bisa nggak goyang-goyang. Ini lain cerita. Agama itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Maka orang stroke yang tangannya goyang-goyang, ini kagak berhenti-berhenti. Ini bagaimana tangannya begini-begini? Ya nggak apa-apa. Emang dia juga pengen mau berhenti, bukan pengen begini-begini. Pengennya begitu, biar dia nggak kayak ini. Kan banyak penyakit zaman akhir, banyak penyakit.
repot yang kayak begini, gangguan pada saraf, gangguan ini menjadi musibah buat kita. Begitu. Jadi enggak apa-apa, Pak, kalau memang kasusnya seperti apa yang ditanya itu. Sholatnya sah, kan gerak lebih 3 kali batal. Ini mau bukan gerak mau dia nggak mau untuk gerak, tapi karena dia stroke, enggak apa-apa. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Yang menjadi pertanyaan, orang tersebut sama-sama alim, dua tersebut sama-sama alim, baik makhorijil hurufnya, tajwidnya. Kemudian juga dia seorang mukmin juga. Kebetulan tanggal lahirnya juga sama. Iya. Mana yang harus kita pilih menjadi seorang mukmin? Maka bila kasus kayak begitu ditanya lanjutannya, tuaan mana, umur tadi sama, punya bini apa enggak? Kalau kemudian yang satu punya bini, yang satu bujangan, yang punya bini, jadi lagi sholat enggak ngelamun, enggak mikirin kapan gua kawin, enggak. Maka dia yang punya bini. Kalau kemudian pertanyaan lanjutannya, dua-duanya punya bini, begitu. Berapa di antara dua ini yang punya bininya? Yang atu 2, yang atu, yang bininya 2 untuk jadi imam. Sebab dia akhlaknya bagusan, dia sabarnya banyakan dia ama yang bini atu, lebih banyak yang bini 2. Kadang mainnya di masjid aja cari tenang, karena di sono diomelin, di sini diomelin, begitu. Bener nggak kayak begitu kira-kira? Saya curiga menyengir-nyengir ini nih. Tuh begitu. Jadi begitu seterusnya. Jadi cari yang lebih. Itu begitu. Seperti kajian di awal. Gitu. Kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Oh ibu, baik. Pokoknya bebas. Gantiin minggu yang lalu nggak ngaji. Kita sampai jam 12 ngaji. Ini yang benar nih. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Di sebuah komunitas perempuan ada yang kami kenal gitu ya. Itu di imam, karena komunitas perempuan, terus imam sholatnya juga perempuan. Tapi karena membludaknya jamaah, maka pakai dengan toa itu gimana? Pakai masalah imam perempuan tapi suaranya kemana-mana gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan sholat antara perempuan dan laki-laki ada 5. Wal mar'atu tukhalifur rajula fis sholati fi khamsati asya. Perempuan itu memiliki perbedaan dengan orang laki ketika sholat pada 5 perkara. Yang pertama, kalau orang laki pakai adzan, pakai qomat, perempuan cukup qomat saja. Kalau mau sholat seturu-turu perempuan, Bunda, qomat aja. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qomat. Ini beda. Yang kedua adalah kalau ada terjadi kesalahan dalam sholat, kalau orang laki-laki ngingetin imamnya pakai tasbih, subhanallah. Kalau perempuan pakai menepuk
punggung tangan kiri dengan bagian dalam telapak tangan kanan. Nih. Begitu. Ditepuk begitu. Bukan begini. Ditepuk. Itu bedanya. Bedanya. Ketiga, kalau orang laki bacaannya kenceng di waktu kenceng, maghrib bisa subuh. Kalau perempuan bacaannya kenceng di bawah laki-laki bila seturu-turu perempuan. Maka yang tadi ditanya speaker dalam aja bunda, speaker dalam. Jadi kalau berjamaah seturu-turu perempuan gunakan speaker dalam. Nah, jadi toaknya nggak apa-apa karena jamaahnya banyak. Artinya kan berbicara penyambung suara untuk memperkeras suara kan nggak apa-apa. Tapi tentu sebatas kebutuhan. Kan nggak perlu sampai keluar-luar. Butuhnya di dalam. Gitu. Kayak kita ngaji. Saya sering protes ngaji. Bila speaker luarnya bagus sampai 5 kilo kedengeran pengajian. Tapi speaker dalamnya enggak kedengeran. Begitu. Itu namanya tidak menghormati yang datang. Menghormati yang di rumah. Itu salah. Saya sering kali. Yang penting yang datang ini dihormati. Speaker dalamnya bagus. Gitu. Jadi toaknya aja yang luarnya itu di bahasa kita diganti aja, ada speaker luar, speaker dalam, nggak apa-apa. Dimainin aja. Biar untuk seturu-turu perempuan. Jadi bila bihadratir rijalil ajanib, bila keluar. Tapi kalau di rumah berjamaah dengan anak, karena di anaknya banyaknya perempuan, dia istri ngerti, ya kenceng. Orang timbang lakinya doang yang ada. Begitu. Ini titik perbedaan di dalam dia sholat. Yang keempat, kalau laki-laki renggang antara ketek dan tangan ketika ruku sujud, renggang, terbuka diangkat. Kalau perempuan rapet, tangannya enggak jauh dari ketek. Allahu Akbar. Enggak jauh dari ketek. Jangan begini, Allahu Akbar. Itu orang laki, keteknya terbuka. Perempuan mau enggak usah jauh tangan. Kakinya diatur. Perempuan rada rapat. Laki renggang sejengkal aja. Jangan renggangnya renggang banget laki-laki. Sholat nyari kaki. Ini nggak bener. Nabinya nyuruhnya watarasu bil manakib. Rapetin pundak. Bukan rapetin kaki. Udah kita geli, dorong lagi sama dia. Jadi dorong lagi. Gitu. Jadi, dan ini selaras dengan realita. Perempuan kenapa rapet dirinya? Kayaknya kalau yang saya dengar dari Panglima tuh, kalau dia renggang masuk angin. Haji Nopi paham. Kalau laki-laki suruh rapet ngeganjel. Jadi agama itu enak ngaturnya, sejengkal aja.
sejengkal. Tuh, beda. Wa tadummu ba'daha ala ba'din, merapatkan perempuan. Ruku nempel aja, laki-laki terbuka tangannya, sujud perempuan begini sujudnya. Ini beda. Beda. Termasuk ngimamin. Kalau laki-laki kayak begini nih, imamnya di depan. Kalau perempuan mah sejengkal aja imamnya. Saya pernah contohin itu, gambarin. Jangan sampai perempuan kayak laki ngimaminnya di depan. Saya minta 5 orang biar nyontoin perempuan, biar kata laki juga nggak apa-apa. Coba 5 orang, saya butuh 5 orang baris. Baris 5 orang gitu. Ibu diri, semuanya ibu-ibu diri, biar kelihatan ibu-ibu diri aja, bapak-bapak jangan. Baris 5 orang, ini udah lebih 5 orang aja. Iya. Terus jangan baris 5 orang baris. Nah, baris saja, ibu-ibu diri. Baik. Nih Bu, cara ngimamin. Coba yang di tengah nih Ustaz Agus, majuan sedikit aja. Nah, yang ini kurang rapat nih, tempelin Bang, rada minggir. Nah, tuh, ini imam namanya Bu. Ini aturan berjamaah, coba sedekat. Nah, jadi kalau temannya nepuk juga tahu Bu. Tahu, ngadep sono, coba ngadep sono, kiblatnya sono biar tahu. Majuan dikit, tuh di garis yang itunya kakinya bagusnya, nah ya tuh. Nah, iya. Jadi jempolnya, nah tuh begitu imamnya ditepuk tuh tangannya kelihatan, tangan begininya nih, untuk ngingetin imamnya. Coba abang-abang yang jadi makmumnya mundur kayak laki, terus digaris, terus rapetin, nah barisnya. Nah, kalau kayak begini nggak dapat 27 Ibu, namanya nggak ngaji ngimaminnya. Perempuan mah kayak tadi. Jadi ada beda, diatur, nggak asal-asalan. Ini emansipasi, ini bukan masalah emansipasi. Ada aturan dan tata yang agama atur. Ini jangan kayak begini nih orang laki, kayak tadi tuh ya. Coba ulang lagi barisnya. Nah, perempuan, gitu. Iya. Tapi kok pakai pici anggap perempuan. Ente jangan dikata ini perempuan, banci. Iya. Anggap aja perempuan. Kayak begini baris. Saya nyontoin baris. Tuh kayak gitu. Jadi jempol kaki makmum ditumit imam. Begitu. Segitu doang jaraknya. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Dah, duduk. Baik, boleh. Enggak apa-apa. Saya waktunya rada luas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, insya Allah, apakah ada kaitannya apabila kita masuk neraka dengan pemerintahan atau negara? Apakah ada kaitannya kalau kita masuk surga dengan pemerintahan atau negara? Ya, terima kasih. Baik. Jadi ditanya adakah keterkaitannya masuk surga, masuk neraka dengan pemerintahan? Itu dilihat. Kalau kitanya sebagai pejabat pemerintahan, iya ada kaitannya. Karena pejabat itu harus adil, harus benar, memberi kebijakan yang benar. Tapi kalau yang ditanya itu kita rakyat, kalau pemimpinnya korup, apa kita ikut masuk neraka begitu? Ya ini amaliyah masing-masing, kecuali kita menyetujui. Emang kita setuju dia korupsi, begitu. Nah itu bab lain. Namanya menyetujui maksiat, maka sama dengan maksiat begitu. Kalau kita enggak, ya enggak. Tapi masalahnya yang nyoblos kita.
Kan begitu. Ini bagaimana coblosan ini? Lakan coblosan saat itu kita anggap dia benar. Kayaknya merakyat nih. Ya kayaknya namanya pencitraan. Namanya juga orang mau dipilih, apa yang dia kerjain? Begitu. Bisa aja. Maka kita memilih itu sesuai husnudzon kita. Ya Rob, menurut saya yang bagus jadi pemimpin tuh si ini. Adapun kalau menurut engkau ternyata nggak bagus, ada udang di balik peyek, ya itu bukan urusan kita. Kita kan dari dohir doang. Begitu. Maka bila kita kemudian memilih, ya enggak kemudian terus-terusan kayak begitu di dalam berpemerintahan. Begitu. Maka dilihat, kalaulah kita menjadi pejabat pemerintahan, tentu ada keterkaitan antara surga dan neraka pada diri kita, karena di kita ada wewenang, ada kebijakan, ada jabatan yang di pundak kita. Ini berpengaruh pada bagian ini, pada diri kita. Begitu. Pemerintahan itu kan badan, bukan orang. Makanya Rocky Gerung selalu lolos daripada hukuman, karena dia mengerti, enggak pernah menghina orang. Yang dia hina badan. Contoh presiden itu bukan orang, jabatan. Bila kita berhenti, ya bekas presiden, sekarang merakyat. Begitu, beda. Kemarin bekas polisi, jabat, sekarang mah udah sipil lagi, udah ditunda, udah beda. Jadi wewenangnya, bukan orangnya. Wewenangnya boleh dikomentari, kan nggak apa-apa wewenang. Nah inilah orang bagian tukang ngomong kudu mengerti mana bagian yang kena undang-undang ITE, mana yang kagak. Begitu, sehingga dia lolos. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan kalau kita kagak ngerti. Akhirnya kita lulus, bukan lolos, masuk tahanan karena kita nggak ngerti. Begitu. Ala kulli hal, keterkaitan itu pada bagian menyetujuikah atau tidak pada pelanggaran syariat. Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada pemimpin, kepada seorang makhluk siapa aja, pemimpin rumah tangga atau makro pemerintah, bila dalam kepatuhan itu melanggar perintah Allah. Begitu. Seperti istri, kata lakinya, lu nggak usah sholat, gua tanggung jawab masuk neraka. Tanggung jawab, kagak ada urusan. Itu patuh sama laki, benar. Tapi laki ini nyuruh maksiat, nggak boleh patuh. Nggak boleh patuh kepada suami. Ketika pada patuhnya sama dia melanggar Allah punya aturan. Jadi keterikatan kita atau tidak tergantung pada sisi yang mana. Bila kita sebagai rakyat yang dizolimin, ya tentu yang zolim lah. Kan Nabi udah bilang al-qudatu salah satu. Pejabat ada 3. 2/3 masuk neraka. 1/3 masuk surga. Jabat 2/3 masuk neraka. Yang masuk surga itu pejabat yang benar dan memutuskan secara benar. Begitu. Yang masuk neraka benar tapi salah, dolim dalam mutusin, atau tidak ada ilmu di dalam mutusin, nggak ada dasar.
Ini yang paling penting di dalam urusan pemerintahan. Ala kulli hal, kalau kita tidak mengerti, jadi rakyat aja. Enak jadi rakyat, enak. Begitu, jadi rakyat. Apalagi mau pilkada dicari-cari. Begitu, Indomie aja dibagi. Begitu, emang begitu. Begitu, sampai ada yang bilang, coba Saban hari ini pilkada. Begitu. Emang begitu. Tuh iya lagi. Tuh coba. Sampai kayak begitu. Ini yang jadi repot. Dan kita mahal ongkosnya. Karena kita sistem yang dibuka bertabrakan antara dunia politik dan dunia ekonomi. Sistem ekonomi, kalau duit kemana-mana itu makmur, begitu. Sistem ekonomi, peredaran jalan, itu dunia ekonomi. Pilkada duit ambur-amburan, begitu. Itu dunia ekonomi melihatnya itu. Tapi dunia politik ini nggak benar. Kalau modalnya terlalu tinggi, nanti dia bakal pusing, balikin modalnya. Jadi kendala korupsi, kita juga udah ngajarin korupsi sebelumnya. Orang belum apa-apa udah minta. Lah kan kita dididik sama kita. Ini yang jadi repot. Maka karena itu penataan yang benar. Kurang lebih demikian. Jadi terikat atau tidaknya pada posisi bagian mana. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.